mana, itu masih ada yang kayak gitu. Tolong itu lebih diarahin lagi, duduknya sebelah sini ya untuk departemen ini. Mungkin itu bisa buat ke depannya. Dan ini buat siapapun ketuplak ke depannya itu saat pembukaan tolong jangan terlalu kelihatan gitu tegangnya. Aku tahu kalian tegang tapi jangan sampai si mic-nya tuh kebentur-bentur sama apa namanya? Kebentur sama yang lain lah, kayak lanyar atau kayak gimana itu jangan sampai, soalnya nggak enak didengar dan dilihat pun kayak kenapa banyak banget gerakan gitu. Buat IT juga tadi aku notice beberapa kali masih lupa buat matiin lagu. Jadi MC udah di panggung, lagu masih gede. Jadi MC nunggu lagi. Sama tadi buat MC habis penyerahan hadiah hampir semuanya aku lihat peserta itu fokus sendiri-sendiri gitu. Ada yang megang HP, ada yang ngobrol. Sok dikondisiin lagi ya teman-teman. Soalnya itu sampai ke notice juga sama wakil ketua 25 itu di notice saat penyampaian pesan dan pesan. Itu agak malu ya teman-teman sampai di notice sama Demis. Mungkin itu aja dari aku lanjut ke pengawas lainnya. Oke, aku lanjut, tapi sebelumnya aku maaf karena aku nggak bisa on cam dikarenakan satu dan lain hal. Oke, dari aku pertama, aku notice banget kalau misalkan di setiap meja departemen itu nggak ada namanya. Jadi pas ada peserta ataupun tamu undangan yang datang tuh, aku notice banget gitu, mereka tuh kayak kebingungan ini harus duduk di mana ya. Sedangkan tadi udah disinggung juga sama pengawas lain kalau misalkan LO itu kurang gitu mengarahkan ya, kalian tuh cuman sampai kayak teh silakan duduk, tapi nggak tahu nih posisinya di mana gitu, kurang banget gitu ya. Dan itu tuh menurut aku cukup fatal gitu ya, karena seharusnya kalian tuh bisa nge-LO-in sampai si tamu undangannya tuh benar-benar duduk di posisi yang benar gitu, jangan sampai cuman di LO-in setengahnya doang, karena ya buat apa gitu kalau misalkan cuman gitu doang mah. Dan aku juga notice kalau LO itu kurang senyum, kalian tuh kayak kurang mempersilahkan untuk tamu ataupun peserta lain tuh untuk kayak ayo teh gitu, kalian tuh kurang kayak gitu gitu, jadi kayak setengah-setengah, kayak ragu-ragu, entah ragu entah malu entah apapun itu. Jadi saran dari aku untuk kedepannya, siapapun yang bakal jadi LO, siapapun yang bakal jadi danlab gitu ya, lebih sumringah lagi gitu ya, kayak ayo teteh boleh silakan ke depan gitu, kayak lebih ramah dan lebih ceria lagi aja. Terus untuk PDD aku notice banget itu tuh kalian ngebenerin dekor sambil lari-lari terus ke depan ngebenerin dekoran yang ada di panggung itu, padahal posisinya di depan itu udah ada tamu undangannya itu Demis. Nah itu tuh cukup fatal banget gitu ya. Aku tahu walaupun acaranya memang belum dimulai, tapi kan itu udah ada tamu undangan dan itu tuh udah salah banget gitu ya. Kalau misalkan emang jatuh nggak sesuai sama apa yang kalian sudah rencanakan, ya udah biarin aja. Toh juga kan sebelumnya udah ada final checking, kenapa nggak dimaksimalkan di situ? Kan sudah aku singgung sebelumnya, di final checking tuh ya udah lakuin semuanya gitu. Dan aku notice juga di final checking tuh anak-anak PDD malah bikin konten, padahal seharusnya konten itu sudah selesai di sebelum hari H. Hari H itu kalian cuma tinggal up doang, nggak harus bikin dari nol. Terus IT juga, IT dan beberapa divisi mungkin ya, aku notice juga kalian tuh kurang mendengarkan instruksi dari korlap dan kurang memaksimalkan jelo itu dengan baik gitu ya, karena itu tuh di awal beberapa kali sempat dipanggil-panggil sama korlap, disuruh, kalau nggak salah disuruh matiin musik atau apalah gitu, aku lupa.
dan kalian tuh nggak ada jawaban sama sekali gitu sampai overlap itu manggil-manggil kalian lebih dari 3 kali seingat aku. Nah, itu apakah semua IT tidak memakai dialog atau gimana gitu ya sampai nggak bisa ngejawab satu orang pun. Terus buat sofa itu karena sofa itu kan cuma satu ya dipakai sama Bu Desi doang. Nah, saran dari aku untuk kedepannya kalau memang yang pakai sofa itu cuma satu dan Bu Desi doang gitu ya, saran dari aku mending gak usah aja karena Bu Desi itu biasanya nggak mau kalau misalkan cuma sendiri aja. Jadi beliau tuh pasti pengennya bareng aja sama perangkat acara yang lain gitu. Jadi si sofa itu tadi kayak jadi pajangan doang gitu dan buat apa juga gitu. Kalian udah capek-capek angkut sofa yang berat itu tapi ujung-ujungnya nggak dipakai gitu. Jadi saran dari aku kalau memang tamunya cuma satu dan Bu Desi doang, mending nggak usah pakai sofa aja. Terus untuk MC tadi itu masih terlalu banyak baca teks gitu ya. Aku mungkin kalian tuh gugup gitu ya, takut salah ada yang kelewat teksnya atau apa. Tapi aku harap dari teman-teman tuh ketika hari H bener-bener si runtutan acara tuh udah ada di luar kepala kalian gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak lagi buat ngeliat di ke teks, nggak lagi kebanyakan nunduk gitu ya. Dan kalian tuh aku notice banget gitu ya, kalau kalian tuh kurang meramaikan suasana audiens gitu ya. Jadi kayak sering banget apalagi setelah momen sesi sharing session kayak masing-masing gitu. Padahal tuh harusnya MC tuh bisa mengajak audiens untuk senang-senang bareng, untuk apalagi waktu games gitu ya, bisa senang-senang bareng gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa lebih heboh lagi gitu daripada audiens. Kalau misalkan kalian ngerasa audiens tuh nggak ngelihat ke kalian, kalian tuh bisa pakai cara apapun gitu ya untuk apa ya biar audiens tuh ngelihat ke kalian dan merhatiin kalian gitu. Jadi ngapain kalian ada di depan kalau misalkan banyak audiens yang nggak ngelihat kalian kayak gitu. Terus untuk ketuplak juga aku tadi notice cara menyampaikan laporannya tuh masih terlalu kaku gitu ya. Jadi saran dari aku mungkin untuk yang jadi ketuplak selanjutnya ataupun siapapun gitu ya yang bakal bacain laporan teks apapun bisa lebih santai aja gitu, tenang aja, relax, gak apa-apa, pelan-pelan. Terus untuk posisi dan lap perangkat acara itu ataupun yang meng-LO-kan perangkat acara, eh, saran dari aku posisi kalian tuh di belakang kursi tamu undangan. Jadi posisi kalian tuh di belakang para perangkat acara gitu, jangan terlalu maju kayak gitu. Terus kalau misalkan MC udah mau turun, kalian baru boleh maju dan mempersilahkan si perangkat acara itu untuk maju ke panggung. Tuh, terus tadi aku notice juga gitu ya sebelum kalian ke jargon itu tuh kan kalian menurut aku ya kurang mengajak audiens untuk ngajakin jargon bareng-bareng dengan semangat gitu ya. Harusnya kan jargon tuh bisa dibawakan dengan sangat-sangat semangat dan ceria gitu. Apalagi kalian tuh minta audiens untuk jargon beberapa kali. Nah, harusnya yang terakhirnya itu bisa kalian tambahin kayak, ayo akan teteh kita jargon eh, sekali lagi dengan penuh semangat, keluarkan energinya kayak gitu. Jadi biar audiensnya tuh kerasa kayak lebih hidup lagi gitu. Karena tadi aku notice kayak kalian tuh masih terlalu malu-malu, masih terlalu kaku, masih terlalu kayak gugup gitu. Jadi untuk di next prokeran siapapun yang bakal jadi MC harus bisa lebih membawa suasana yang lebih 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 lagi. Terus, terus aku juga sempat notice entah LO dari dalam atau humas aku lupa, tapi ada cara yang jalannya tuh kayak diseret gitu. Dan menurut aku itu kayak kurang etis aja gitu kalau misalkan kalian mempersilahkan tamu undangan tapi kalian tuh nyamperinnya eh, cara jalan kalian tuh kurang bagus gitu dengan cara kalian tuh kakinya diseret. Nah saran dari aku kalau memang kalian mau meng-LO tamu undangan jalannya tuh ya biasa aja gitu, nggak usah diseret-seret
Walaupun aku tahu mungkin sepatu kalian licin gitu ya, tapi ya jangan terlalu kelihatan seakan-akan itu tuh diseret gitu. Jadi tegak aja jalannya, eee, jangan terlalu kayak santai banget walaupun aku tahu acaranya mungkin nggak seformal itu, tapi ya jangan terlalu sebegitunya. Terus untuk MC lagi, tadi tuh kayak aku ngerasa kalian tuh terlalu lemas gitu ya, apalagi di akhir-akhir kalian tuh kayak entah mungkin energinya udah habis atau kayak gimana, tapi aku notice banget kayak semakin akhir kalian tuh semakin lemas gitu. Padahal dari audiensnya tuh kayak malah semakin berisik, malah semakin semangat gitu ya. Tapi kayak kalian tuh nggak bisa mengimbangi si kondisi itu gitu. Jadi aku harap buat MC itu harus bisa lebih uh, apa ya, yang ngebawa satu suasana aja gitu, satu ruangan kayak gitu. Terus waktu sesi games itu yang gugur itu kan tadi nggak langsung disuruh duduk gitu ya. Jadi saran dari aku mending kalau sistemnya gugur kayak gitu udah nggak apa-apa disuruh duduk lagi aja. Karena kalau misalkan merekanya disuruh mundur satu langkah dan nggak ngapa-ngapain lagi gitu ya, kayak kiuk mereka mau ngapain gitu di belakang juga kayak mau ikutan lagi orang udah kalah gitu. Jadi saran dariku kalau emang udah gugur ya udah langsung aja gitu. Terus waktu sesi games itu kan sempat kepotong sama azan gitu ya. Nah, setelah sesi azan tuh kayak audiensnya tuh malah berisik ngobrol satu sama lain gitu. Nah, jadi kayak kurang memperhatikan si games yang selanjutnya gitu. Saran dari aku untuk PJ Games kalian tuh bisa ngebawa suasananya dulu gitu. Kayak misalkan oke, karena Adan sudah selesai, gimana nih akan teteh masih semangat nggak untuk melanjutkan sesi game? Coba di sini ada departemen siapa aja nih yang tersisa, misalkan kayak gitu. Terus kayak misalkan ditanya suaranya dari departemen KWU mana suaranya, kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan kayak ah ya udah weh menyelesaikan sesi games aja gitu. Terus tadi aku juga sempat notice kalau misalkan dari Kotoplak itu waktu closing statement gitu kalau nggak salah si cara pegang mic-nya itu tangannya ada di kepala mic jadi kekerasakan gitu dan pegangnya tuh kayak kurang dekat sama mulut jadi udah mas suara mic-nya kekerasakan terus jauh jadinya kecil gitu ya suaranya nggak terlalu kedengaran dengan jelas saran dari aku buat IT untuk siapapun yang bakal pegang mic gitu ya yang sekiranya masih panitia kayak ketuplak danlab dan sebagainya bisa kalian briefing dulu kayak tata yang sekiranya bakal pegang mic-nya kayak gini ya yang benar gitu jangan di atas kepalanya terus kayak misalkan jangan terlalu bawah juga ya bisa rada mendekat ke mulut gitu biar suaranya terdengar dengan jelas seperti itu. Terus untuk sesi dokumentasi bersama itu menurut aku lebih baik dilaksanakan sebelum penutupan gitu ya. Jadi dokumentasi dulu baru ditutup sama MC kayak gitu karena tadi itu kayak rada gimana gitu ya dan ditambah dari PDD-nya itu aku notice banget kalian tuh entah kalian nggak briefing dulu untuk posisinya atau kayak gimana jadinya tuh kayak terlalu lama banget gitu untuk dokumentasi dan jadinya malah makan waktu untuk sesi operasi semut gitu ya. Nah saran dari aku dari awal tuh PDD kan udah dikasih tahu ya kalau misalkan ada sesi dokumentasi bersama. Nah seharusnya kalian tuh udah tahu nih posisinya kayak misalkan oke nih setelah udah dipersilakan sama Danlab kalian tuh langsung ambil mic terus minta oke akan teteh sekarang sesi dokumentasi boleh ya untuk para domisioner posisinya ada di atas terus yang di bawah mungkin boleh staff-staffnya atau gimana gitu pokoknya kalian tuh harus udah mikirin gitu ya apa aja sih yang bakal dilakuin di sesi dokumentasi itu terus kayak konten dan lain sebagainya tuh udah dipersiapin dari awal gitu jadi ketika udah sesi dokumentasi nggak terlalu banyak memakan waktu gitu seperti itu. Terus yang terakhir, eh, tadi itu kan kita
dikasih waktu pakai audit itu kan udah sampai jam 1 aja. Dari lembaga itu kan cuma mengizinkan sampai jam 1 aja, untuk sampai akhirnya ada clear area. Sedangkan, tadi gitu ya, bersinggungan sama yang dokumentasi itu terlalu lama. Dan ditambah, pasti dari tata-tata misioner dan teman-teman sekalian pun pasti pengen foto-foto, pengen buat, TikTok bareng mungkin ya dan lain sebagainya. Jadinya kayak operasi semutnya tuh, eee, molor banget gitu. Sampai kayak aku juga bingung ini mau ngapain lagi gitu, nggak ada arahan dari korlap secepat mungkin gitu ya ngambil arahannya, harus dihayu-hayuin dulu. Saran dari aku kalau emang kalian itu kan pasti ingat ya kalau misalkan jam 1 itu udah harus clean area gitu. Jadi dari korlapnya tuh udah harus langsung kayak oke, akan teteh berhubung waktu sudah menunjukkan pukul jam 1, diharapkan kepada para panitia ataupun akan yang masih ada di audit segera meninggalkan audit gitu ya, karena lain sebagainya. Dijelasin dan itu tuh harus tegas gitu ya dari awal, karena takutnya amit-amit eh, ada lembaga yang notice kalian pakai audit lebih dari jam yang diizinkan, takutnya itu malah ke kaliannya juga yang dinotis sama lembaga kayak misalkan takutnya amit-amit gitu ya ada omongan-omongan jelek yang bikin nama kita juga rada tercoreng gitu ya. Tapi semoga aja nggak ada gitu. Mungkin dari pengawas sekian, dilanjut ke sesi evaluasi dari ketua pelaksana. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Teh. Kalau dari aku, pas pas final checking itu, pas setelah uh, pas setelah briefing itu boleh operasi semut dulu karena takutnya ada sampah di depan ataupun di belakang gitu. Takutnya itu ke notice gitu, apalagi yang di depan kan ya. Takutnya ke notice sama yang dari belakang. Terus tadi juga udah disinggung juga sama Teteh. Jadi tadi pas perkenalan Hima yang satu departemen maju satu-satu ke depan itu kurang gitu lagunya. Soalnya sama tadi pas harusnya ada waktu kosong-kosong gitu tuh lagu langsung masuk aja. Jadi kayak ada yang jadi banyak yang hening gitu. Selanjut evaluasi selanjutnya boleh diperhatiin lagi masuk dan stopnya itu di bagian apa. Terus sebentar. Terus PJ Games tadi nggak tahu mic-nya atau ngomongnya kurang kurang kenceng. Itu tuh kurang kurang kedengeran sama kurang jelas gitu pas ngejelasin sesuatunya. Untuk kedepannya boleh dicek dulu sebelum ngomong atau jelasin sesuatu. Terus untuk PDD tadi aku notice juga pas kedatangan tamu itu masih ada yang dekor ya. Untuk evaluasi selanjutnya boleh pas pas final checking itu benar-benar harus udah selesai gitu. Bukan pas udah kedatangan baru
mau angkat-angkatin dekorasi. Untuk dari aku mungkin segitu aja teh. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu ada evaluasi dari tiap-tiap divisi. Yang pertama untuk divisi sekretaris, apakah ada evaluasi? Dipersilakan. Baik, izin Kang Teteh untuk evaluasi sekretaris tersendiri. Tadi itu absen demisioner, namanya itu kan pakai instansi nama kabinet, yang dimana menjadi sebentar Kang Teteh, menjadi agak bingung gitu. Ini tuh siapa yang udah datang demisnya dari departemen Mohon maaf, apakah suara aku terdengar? Oke, boleh diulang teh. Dari sekretaris apakah sudah? Oke, dilanjut aja ya. Untuk divisi bendahara, apakah ada evaluasi? Jika ada, boleh disampaikan. Sebelumnya maaf ya kalau misalnya lagi berisik soalnya aku di luar. Dari aku sih nggak ada. Interupsi teh, mohon maaf, ini divisi bukan SC. Maaf. Oke, baik Teteh. Dari bendahara nggak ada evaluasi, cuman aku izin ngingetin ya Teh buat mau aku mau izin ngingetin aja bagi divisi yang belum mengumpulkan nota sama kwitansi, aku kasih waktu sampai hari Senin ya. Oke, segitu aja dari aku. Kembalikan ke Teteh pengawas. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pada divisi acara dipersilakan. Oke, Teteh izin. Mungkin kalau dari divisi acara itu kebanyakan evaluasi dari MC yang seperti Teteh sebutkan tadi. Memang MC itu kadang ada beberapa saat canggung di mana MC menyuruh untuk tepuk tangan gitu, minta apresiasi tepuk tangan, tapi penontonnya itu nggak ada yang tepuk tangan sama sekali, dan itu udah kejadian 2 kali, dan itu tuh kayak jadi momen yang awkward banget gitu. Terus ada jeda sedikit, gak langsung masuk ke MC-nya gitu. Jadi menurut aku itu nanti diperbaiki lagi. Nah, untuk Danlab juga tadi dinotis sama sama teteh-teteh sekalian yang tadi ngevaluasi Danlab tentang LO tamu dan segala macam. Menurut aku itu sama juga. Terus juga di waktu bagian akhir yang menyuruh para tamu untuk pulang, sebenarnya aku sudah koordinasi dengan Danlab di lini jelo acara. Nah, tetapi Danlabnya itu ragu-ragu. Nah, untuk kedepannya Danlab bisa langsung saja gitu, ya usah ragu-ragu. Terus selanjutnya untuk timekeeper juga masih terlalu ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu di Jelo. Jadi untuk kedepannya bisa
lebih luas lagi saja gitu. Terus untuk korlap sendiri, untuk aku tuh, untuk evaluasi diri aku sendiri, dari aku tuh kurang untuk mengkomunikasikan antara tadi musik yang, telat masuk dan segala macam, dan untuk PDD aku agak kurang memperhatikan, aku mohon maaf. Terus, paling pada saat, akhir yang waktu operasi semut dan itu molor banget, aku kurang langsung ada solusi buat akunya turun ke lapangan itu. Baik, sekian dari acara, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya itu ada evaluasi dari Divisi Humas. Kepada Humas, jika ada dipersilakan. Baik, dari Humas sendiri hari ini job desk-nya udah dilaksanakan dengan sangat amat baik. Terima kasih Humas. Kemudian untuk LO tadi udah banyak dari catatan pengawas dan yang lainnya tuh menitipkan kalau LO beberapa kali itu ragu. Jadi mungkin di kemudian hari yang jadi LO kalau dari Humas lebih berani aja dan lebih ramah kepada peserta-peserta yang ada gitu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Divisi PDD, jika ada dipersilakan. Aku mau ngucapin makasih buat PDD karena udah bekerja keras dari kemarin sampai hari ini. Mungkin bahan evalnya ada di waktu final checking, dekor, dan di dokumentasi demisioner. Untuk kedepannya kita harus bisa memperkirakan peserta-peserta acara dan pengkondisian dokumentasinya. Dikembalikan ke Tesawa. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Divisi Logistik, apakah ada? Jika ada, dipersilakan. Oke, baik, izin evaluasi dari divisi logistik mungkin yang pertama kerjasamanya lebih ditingkatkan lagi gitu sama tanggung jawabnya. Walaupun tadi di sharing session kan dibagi untuk beberapa orang. Yang satu misal departemen ini beresin bangku ini, yang satu lagi beresin departemen ini. Nah, jika memang sudah beres, boleh bantu ke orang lain gitu. Jangan merasa kalau jika tugasnya udah beres, udah nyelesain gitu aja gitu tanpa bantu temennya. Selebihnya logistik aman sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Divisi IT, jika ada, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak di IT dan untuk diharapkan untuk sering follow up dan saling mengingatkan dengan divisi humas terkait videotron dan ruangan sound system. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Divisi Konsumsi, jika ada, dipersilakan. Baik, sebelumnya terdengar tidak ya suara aku? Oke, buat divisi konsumsi, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih karena udah bekerja keras gitu ya dari kemarin dan sekarang. Cuma aku mau nitip aja kalau misalkan nanti buat job desk-nya tuh masih ada yang kebingungan, bisa langsung dikomunikasiin aja gitu biar gak miskom. Kalau misalkan kayak pembagian ke tiap departemen kan 2 piring. Jadi kayak kalau misalkan udah dibagi gitu, ini kemana, jadi harus sudah tahu di situ tuh berarti si piringnya tuh berarti jumlahnya berapa kayak gitu. Jangan sampai ada yang lebih atau kurang. Dari aku segitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada sesi evaluasi dari tiap-tiap SC. Saya beri waktu untuk tiap-tiap SC, durasinya maksimal 5 menit. Yang pertama yaitu dari SC Sekretaris. Jika ada, dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih, Teh. Selanjutnya dari SC Bendahara. Dari SC Bendahara tidak ada saran dan rekomendasi. Oke, baik. Terima kasih, Teh Reva. Selanjutnya dari SC Acara. Kepadanya disilakan. Terima kasih pengawas. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu gitu ya ke anak-anak acara yang alhamdulillah udah bisa diterapin semua dari evaluasi yang kemarin di acara ini, meskipun masih ada beberapa yang harus dievaluasi. Yang pertama, eh, ini buat humas, ketuplak, dan sekre. Buat di extend tahun depan atau di kegiatan-kegiatan yang mengundang demisioner, itu mungkin bisa koordinasi lagi buat bikin surat dispen untuk demisioner. Jadi nanti mungkin alurnya dari humas yang menginfokan ke ketuplak gitu ya, yang datang tamunya sekian sekian sekian. Kalau sekiranya sedikit gitu yang datang, nanti dari ketuplak bisa meminta tolong kepada sekre untuk membuatkan surat dispen, yang dimana surat dispen itu nanti disebar lagi sama humas ke para tamu undangan untuk mereka pakai gitu. Terus buat korlap, kalau ngasih arahan itu jangan panik, karena itu akan ngaruh ke semua divisi gitu ya. Tadi aku sempat dengar korlap itu yang video yang nge-glitch itu korlap kayak kedengeran banget paniknya gitu. Itu sebenarnya nge-glitch itu karena videotonnya panas gitu. Jadi dia karena di gedung baru kan ada tutorial jadi makanya si saluran listriknya mungkin gimana-gimana gitu. Terus MC waktu perkenalan non diri kalian, seharusnya kalian juga sebutin nama panggilannya. Karena tadi Teh Jian itu sempat bingung kayak, "Hah, siapa namanya?" gitu. Mungkin karena terlalu kepanjangan gitu ya, di nama panjang. Misalkan, "Perkenalkan, nama aku Febriatna, akang Teteh bisa panggil aku Pepi," gitu. Terus MC yang satunya lagi bisa bilang, "Halo Teh Pepi," kayak gitu. Biar penonton itu bisa tahu nama kalian dipanggilnya siapa gitu. Terus Elsa tadi teks MC-nya itu bocor gitu ya. Harusnya kalau misalkan kalian mau ada moving badan itu si teks MC-nya itu harus tetap di depan aja gitu. Jangan ikutan gerak-gerak juga karena pasti bakalan bocor gitu dari samping. Terus ini mana ya? Ya, terus seluruh panitia kalau bawa RD itu jangan sampai RD-nya itu kececeran di mana-mana dan juga jangan sampai kelihatan sama peserta gitu ya, karena pasti peserta apalagi pesertanya itu dari demisioner pasti mereka kayak kepo lah, kayak pengen tahu ini acara sampai kapan sih kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Terus buat acara tadi waktu closing statement Teh Jian itu Teh Jiannya kelihatan kaget, kayak dia gak tahu kalau harus closing statement gitu. Jadi seharusnya sama Danlab itu di briefing. Siapapun yang bakal maju ke panggung, melakukan apapun, memberikan sambutan apapun di panggung, nanti kapan-kapan sama Danlab itu di briefing. Teteh, nanti Teteh closing statement ya, biar si Tetehnya mungkin menyiapkan prakata atau kayak gimana gitu, biar nggak kayak kaget-kaget banget tiba-tiba ditembak suruh closing statement. Terus aku mau izinnya ke Kang Irfan, aku mau sedikit singgung ke PDD juga. Seharusnya waktu kalian bikin konten yang terakhir itu, yang konten the day, itu yang di in-frame di awal itu harusnya jangan MC. Aku gak tahu kenapa kalian memilih untuk yang in-frame itu MC gitu ya. Seharusnya kalian bisa ajak ketuplak dan kahim, atau enggak ajak kahim 26 dan kahim 25 gitu untuk melakukan video tersebut gitu. Dan kalian juga tadi nggak briefing peserta yang di belakang itu harus ngapain. Jadi kita tuh bener-bener
nggak tahu ini ngapain gitu. Oh, kita tuh berpikir, oh ini cuman percobaan konten doang. Ternyata dari kaliannya itu udah mulai take konten bukan percobaan. Jadi mungkin lain kali kalian bisa buat di briefing dulu mau bikin kontennya itu kayak gimana. Kalau bisa mungkin ditunjukin videonya. Karena biar yang di belakang itu juga nggak kagok gitu. Tadi kenapa makanya aku minta ulang karena itu nggak siap gitu. Jadi kan kalau misalkan emang mau dadah-dadah, kita bisa dadah-dadah dari awal biar videonya lebih bagus gitu. Dari aku sekian, kembalikan lagi ke pengawas. Oke, baik. Terima kasih Teh Pepi. Selanjutnya dari SC Humas, jika ada dipersilakan. Sebelumnya Teh Awa boleh izin bacain titipan dari SC Humas gak ya? Boleh. Oke, teman-teman Humas, titipan dari Teh Filda ya. Sebelumnya minta maaf karena gak bisa on mic karena satu dan lain hal. Dari Teh Filda, apresiasi sebanyak-banyaknya karena kalian udah keren gitu ya hari ini, dan mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya juga buat kalian pakai emot love. Terus langsung aja ke evalnya. Tadi waktu ada tamu undangan hanya beberapa kali konfir di Zelo, malah yang didengar tuh korlap yang ngabarin. Jadi tadi tuh yang ngabarin bukan dari humasnya, tapi malah korlap yang ngasih tahu terus. Terus tiap jarkoman juga harus diperhatiin meskipun udah dikasih isi buat redaksinya dari acara. Humas harus cek ulang dan diperhatiin baik-baik gitu biar nggak ada yang typo pas dikirim atau disebar. Terus yang terakhir, karena ini acaranya buat seluruh Dewan Eksekutif, harusnya buat share countdown itu di-share juga ke grup Dewan Eksekutif, bukan hanya ke grup panitia aja. Sekian, titipan dari SC Humas dikembalikan ke Teh Awa. Baik, terima kasih Teh Aja. Selanjutnya, untuk SCPDD dipersilakan. Oke, baik, untuk PDD ada beberapa evaluasian dari aku. Suara aku kedengar nggak? Didengarkan. Oke, baik. Yang pertama lebih tadi mungkin ada yang sudah disebutkan oleh Awas sama Ketuplak atau SC yang lain. Lebih memposisikan Demis dan Kahim ya, jangan kayak tadi itu kesannya biarin gitu. Terus live report itu kan rasionya tuh potret kan, tapi itu ada footage yang video di landscape tapi dijadiin potret gitu tadi pas apa ya, dokumentasi panitia kalau nggak salah. Menurut aku itu nggak pas aja sih. Terus yang kedua ada dekor tulisan 2026 itu kira aku ditempel gitu tadi ternyata itu nggak ditempel jadi melewat, tapi nggak apa-apa. Terus yang ketiga ada after movie itu kameranya atau videonya itu digerakin gitu, jangan diam aja gitu. Terus kalau kurang stabil aku maunya nanti di hasilnya gitu ya jadi stabil. Terus pas pembukaan Bu Desi itu nggak ada live report ataupun after movie yang standby gitu. Itu tuh jadi pas pembukaan gitu malah nggak ada gitu. Terus benar kata Pepi yang di depan itu konten harusnya Kahim atau Kahim. Terus evaluasian untuk selanjutnya proker selanjutnya gitu dari aku paling banner. Si banner itu tulisannya jangan disingkat, jangan ekstren tapi executive training gitu. Ini berlaku di proker selanjutnya. Terus aku mau loncat ke Humas, ini mah evaluasian dari aku karena tadi ada dari Demis ya. Kalau ngasih undangan terutama jarkoman itu sekalian aja gitu, jangan di sela-sela gitu. Jadi satu gitu. Harusnya berat aja satu. Terus itu tadi Demisnya agak gimana gitu. Jadi kesannya nyepam. Terus itu tuh kan banyak dan usahain jangan telat. Terus
aku tadi dapat laporan ternyata ada demis yang undangannya itu telat. Aku tahu kan itu PJ-nya tuh jadi satu orang pegang kadep ini, kadep dari demis ini gitu. Jadi itu harus bareng ya karena itu tadi ada demis yang undangannya itu telat, nggak tahu siapa. Paling dari aku cukup. Boleh sekalian dari SC konsumsi nggak teh? Boleh Kang, dipersilakan. Ini ada titipan dari SC konsumsi. Terima kasih ya untuk hari ini grup konsum. Evaluasi dan rekomendasi dari aku itu pas pembagian snack hour menurut aku ada yang terlalu sedikit porsinya dan jadi cepat habis. Jadi nanti kalau bisa sebelum dibagiin, kalau bisa dikira-kira dulu porsinya biar rata. Karena masih banyak stok snack berwarna ya yang isi yang pertama itu. Karena coba berapa biar sisa dan menurut kalian itu terlalu lama dan mungkin demisnya datang, itu boleh dijual aja langsung ke ya. Terus tadi aku lihat ada cek yang isi galon demis rekomendasi konsum lebih sering nanyain ya siapa yang mau isi minum. Terus tadi ada titipan dari demis. Oh udah deh untuk PDD. Aku mau bilang makasih untuk PDD atas kerja kerasnya. Aku tunggu after movie-nya. Terima kasih. Dikembalikan lagi ke Teh Salwa. Oke, baik. Terima kasih Kang Irfan dan Teh Tata. Selanjutnya dari SC Logistik kepada Teh Aul, dipersilakan. Terima kasih Teh Salwa atas kesempatannya. Dari aku buat logis mungkin nggak banyak karena untuk kendala-kendala sebelumnya udah sempat aku paparkan. Mungkin aku izin evaluasi untuk hari ini aja dan itu pun alhamdulillah aku cuma menemukan satu evaluasian. Mimbar, kalau misalnya kalian mau turunin, lebih baik disimpannya, jangan tetap masih terlihat sama audiens. Better kalian masukin ke backstage aja, karena itu tadi bikin yang lihat tuh pada ke distract karena masih di situ gitu, masih bisa terlihat oleh audiensnya. Aku mau bilang terima kasih banyak logistik atas kerja kerasnya selama beberapa minggu ke belakang. Makasih juga udah selalu ngasih solusi-solusi di atas kalian yang kemarin kesulitan dan yang lainnya. Good job. Dikembalikan ke Teh Salwa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Aul. Yang terakhir untuk SCIT kepadanya dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih Teh Awa. Yang pertama, aku mau apresiasi dulu anak-anak IT yang benar-benar gercep gitu ya dari awal kita mulai nyusun kegiatan ini sampai hari ini pas eksekusinya. Yang pertama, sedikit mau ngasih saran dulu ke ketuplak. Buat ketuplak dan nanti ketuplak selanjutnya juga buat sambutan mic-nya jangan di kesana siniin, jangan di ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu, supaya suaranya tuh nggak hilang-hilang atau jadi kresek-kresek dan suara kalian tuh jadi lari-larian gitu. Rekomendasinya mungkin nanti ketuplak itu bisa dikonsistenin aja pegangnya dan dari IT itu bisa ngasih briefing juga. Terus layar Videotron itu kan nge-glitch banget, bahkan hitam, dan ada satu waktu tuh benar-benar lama banget, kayak ada kali kayak 3 menitan. Nah itu tuh karena panas, sebelumnya juga pernah kayak gitu karena panas, atau bisa jadi karena itu tuh kesenggol, karena pas terakhirnya tuh dia jadi udah aman kan sampai akhir acara, alhamdulillah. Solusinya itu nanti bisa pas final checking kalian coba kalau udah aman dicabut dulu aja, nanti pas misalkan 10 menit mau acara kayak udah ada arahan dari korlap buat clear area dan mulai buat siap-siap, itu kalian baru colok lagi supaya nggak panas. Dan nanti lagi mungkin kalau misalkan itu pas misalkan bapak yang penjaganya datang, kalian bisa liatin gitu, bisa liatin bapaknya tuh
ini nyoloknya kemana supaya kalian tuh tahu kalau misalkan ada apa-apa dan bisa tanya gitu ke bapaknya, Pak ini nanti kalau misalkan layarnya hitam atau layarnya nge-glitch itu tuh kenapa ya Pak, solusinya apa kayak gitu. Terus selanjutnya buat anak IT tadi itu kan satu ada yang standby di ruangan audit gitu ya buat ngelihat si kondisi acaranya secara langsung. Tolong ya teman-teman buat nanti lagi ngasih taunya itu pelan-pelan. Aku tahu kalian tuh panik, kalian tuh kaget gitu ya karena layar itu benar-benar tadi itu itemnya lumayan lama, ngeglitchnya juga lumayan lama. Tapi tolong ngasih taunya pelan-pelan karena teman-teman kalian yang ada di belakang layar itu pasti bakal ikut panik juga dan bingung gitu harus gimana karena diburu-buru kayak gitu. Terus tadi juga aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Padahal pas final checking tuh udah aman dan udah dilihat langsung gitu. Dan pas latihan juga nggak kayak gitu. Tadi pas kalian ngetransisiin dari banner ke PPT pas mau perkenalan Demis itu bocor, TP bocor dan jadi kelihatan semua gitu. Itu aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Rekomendasinya coba nanti tuh lebih hati-hati lagi dan diperhatiin apa aja yang harus siapin dulu gitu sebelum mulai kegiatannya supaya gak ada yang bocor lagi kayak gitu. Takutnya jadi gimana-gimana gitu sama yang lihatnya juga. Terus tadi tuh kalian nyalain musiknya bener-bener masih ragu banget, gak tahu juga kenapa. Bener-bener kerasa gitu ya seragu-ragu itu kayak tiba-tiba nyala tapi kayak enggak gitu. Jadi kayak kedengerannya juga kayak ini sebenarnya nyalain musik atau enggak gitu. Jadi benar-benar kagok gitu kedengerannya. Rekomendasinya gak apa-apa kalian nyalain aja dan kalian kan udah tahu gitu ya yang pas tuh di volume berapa. Udah dikonsistenin sampai segitu, dikecilin sampai habis gitu. Jangan kagok gitu kayak gede enggak, kecil enggak, jadinya nggak enak didengar. Terus yang selanjutnya mic juga tadi tuh banyak mendem ya. Apalagi yang dipakai sama Dunlap itu yang kuning benar-benar mendem kayak suara Dunlapnya tuh sebenarnya ada tapi kayak apa ya? Kayak ya mendem aja gitu. Kayaknya itu tuh sebenarnya karena itu nyambung sama musik juga. Jadi sekaligus. Nah, coba kalian pas final checking itu kan waktunya lumayan banyak ya teman-teman. Dan kalian juga kan nggak 1-2 orang aja. Coba dibagi gitu. Ada yang nyobain speaker, ada yang nyobain mic, ada yang nyobain OBS, ada yang nyobain musik. Supaya semuanya tuh bisa dicobain. Jangan sampai pas misalkan udah mepet kegiatan malah kalian tuh baru panik gitu. Dan itu tuh mic-nya mungkin kalau misalkan taunya dari pas sebelum mulai kegiatan bisa dicari solusinya. Terus yang terakhir coba nanti lagi kalian kalau misalkan IT gitu ya, IT di proker manapun bukan di ekstern tahun depan aja. Kalau misalkan kayak misalkan H-3 atau H-2 mau kegiatan, H-3 ada maksimal. Kalian tuh follow up gitu ke logistik atau kalian ngecek sendiri kondisi barang yang bakal kita pakai. Kayak misalkan ini mic ada baterainya nggak ya? Ini speaker aman nggak ya gitu. Perintilan yang lainnya aman nggak ya? Takutnya amit-amit kejadian lagi kayak kemarin. Jadi kita tuh seenggaknya udah ada backupan nggak H-1 banget gitu teman-teman. Karena kalau kayak gitu juga kan kasihan ke kalian. Tapi bingung juga gimana. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih buat anak-anak IT. Dikembalikan ke Teh Salwa. Oke baik, terima kasih Teh Aja. Sebelumnya karena mungkin dari Teh Nanas ada yang tertinggal, boleh silakan.
terima kasih Teh Nanas. Untuk Teh Pepi, silakan. Aku izinnya ada sedikit tambahan. Buat siapapun gitu ya yang di program manapun yang nantinya menjadi korlap, aku mau sedikit meluruskan aja gitu ya. Kalau korlap itu memang tugasnya itu tidak sambil duduk gitu. Jadi korlap itu memang seharusnya berdiri karena dia harus gerak dengan cepat gitu ya. Jadi buat di proker manapun korlap itu memang berdiri gitu. Jadi aku juga nggak tahu ya, mungkin itu dari logistik kursinya buat apa, aku juga nggak tahu. Tapi memang di setiap prokeran itu tidak ada korlap yang duduk-duduk santai-santai gitu, mungkin kecuali makrab kan juga kegiatannya santai gitu ya. Jadi aku mau sedikit meluruskan itu aja. Jadi takutnya teman-teman semua keliru. Jadi buat korlap itu memang tugasnya harus gerak cepat. Jadi dia memang berdiri gitu. Jadi boleh duduk kalau ada mungkin acaranya itu nggak terlalu hektik atau kayak gimana. Kalau misalkan mostly biasanya memang korlap itu tidak ada yang berjob deh sambil duduk. Dari aku sekian, dikembalikan lagi ke Teh Salwa. Oke, baik. Terima kasih kepada SC yang sudah memaparkan evaluasinya. Selanjutnya ada sesi evaluasi dari PJ kepada Tataksya, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Teh Awa atas kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menuntaskan program kerja Ekstren 2026 dan di sini sebelum masuk ke evaluasi tentunya aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya karena dengan kerja keras teman-teman kita dapat menyelesaikan salah satu dari beberapa program kerja yang harus kita kerjakan. Pun evaluasi di sini sifatnya itu tentu saja membangun dan aku tidak akan mengulang evaluasi yang sudah dibacakan sebelumnya oleh SC karena aku pun sedikit banyaknya menyimak gitu meskipun tadi satu device dengan SC logistik karena sedang ada kegiatan dan lain sebagainya, tapi di sini mungkin aja dari aku. Untuk yang pertama, mungkin aku ingin meluruskan dari SC acara gitu terkait Ketua Himpunan Demisioner periode 2025 yang terlihat kaget pada saat yang terakhir itu closing statement. Itu sebetulnya bukan kaget karena tidak tahu akan ada closing statement, namun sedang mengobrol dan oleh wakahimnya itu dikagetkan gitu. Itu ke depan gitu seperti itu. Tapi tetap saja Ketua Himpunan 2025 itu tidak ada yang briefing. Di briefingnya itu oleh aku atau ya oleh aku penanggung jawab pada saat kedatangan Teh Jian karena mengapa pada saat beliau datang aku bertanya apakah sudah ada danlap yang ataupun korlap ataupun acara humas dan sebagainya yang memberitahu bahwasannya Teteh akan memberikan closing statement pada saat sebelum penutupan nanti dan beliau menjawab tidak ada. Maka dari itu di situ aku menjelasin gitu kepada Teh Jian bahwasannya Teteh nanti akan memberikan closing statement, pun evaluasinya itu tetap saja sama gitu. Dari panitia tidak ada yang memberikan briefing, rekomendasinya tentu saja nanti untuk proker selanjutnya ataupun proker ekstrim tahun depan, jika memang ada perangkat acara yang bukan dari panitia akan memberikan prakata ataupun akan terlibat dengan acara kita, itu tetap saja harus di briefing teman-teman, meskipun itu bukan dalam artian formal dan lain sebagainya, tetap saja jika ada yang harus tampil ke depan dan bukan hanya tampil terlibat dalam acara kita di highlight, itu tetap harus di briefing. Seperti itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman itu sadar nggak sih kalau layout kursi duduk tuh kosong yang di depan, yang sayap kanan terutama ada satu baris itu betul-betul kosong. Dan itu pun sampai ditanya oleh Ibu Desi gitu, mengapa kursinya kosong? Dan di situ aku menjawab mungkin karena dari teman-teman humas dan danlap itu mencoba untuk menyesuaikan layout yang sudah dibuat oleh
acara. Dan Bu Desi mengiyakan, tapi tetap saja di sini aku ingin memberikan rekomendasi bahwasannya jika ke depan betul Bu Desi pun sampai notice dan aku menyarankan bahwasannya layout tuh diisi aja yang di depan terlebih dahulu. Dalam artian meskipun teman-teman sudah ada pembagiannya di kanan dan di kiri, itu tetap difokuskan maju terlebih dahulu. Apalagi kalau misalkan nanti dirasa acaranya itu sudah mau dimulai dan kursi depan masih kosong, itu minta tolong saja kepada kepada peserta itu untuk maju ke depan. Dikarenakan apa? Kata Bu Desi pun sebetulnya bisa disuruh maju aja nggak apa-apa gitu. Meskipun harus, karena kan kurang enak dilihat juga gitu di belakang penuh sedangkan di tengah menuju depan itu kosong. Jadi itu mungkin bisa diperbaiki lagi untuk kegiatan selanjutnya dan juga ekstrain tahun depan. Jangan sampai terulang lagi untuk layout yang kosong. Dan selanjutnya juga evaluasi ketiga terkait sofa. Sebetulnya kan itu dari awal tuh layout tuh ada sofa dikarenakan ada 2 tamu undangan dan tidak expect Bu Desi akan terlambat gitu. Namun memang jika jam kedatangan Desi Bu Desinya menolak, dan kalau misalkan tamu undangannya hanya Ibu Desi dan Bu Mira, dan Bu Desi dan Bu Mira itu pembina dan juga Kaprodi akan memberikan sambutan, itu langsung saja mungkin di LO ke kursi, karena seperti yang teman-teman tahu, Kaprodi dan juga pembina kita itu kurang suka yang di highlight sendiri itu. Jadi mungkin itu untuk perbaikan juga ke depannya, bahwasannya jika tamu undangannya itu dosen yang memberikan prakata ataupun termasuk ke perangkat acara itu langsung saja. Dan selanjutnya untuk evaluasi yang pas lagi pelaksanaan itu mungkin pada saat pemaparan perkenalan itu masih ada yang miss di layar, itu tentu saja karena itu bawaan dari videotronnya, namun itu lumayan agak mendistract dan untuk lagunya juga masih kurang konsisten. Lalu pada saat penyerahan sertifikat demisioner, menurut aku sendiri itu agak memakan waktu yang lama gitu. Mengapa? Dikarenakan demisionernya pun berdiri di depan itu tidak sesuai dengan urutan, dan sebetulnya kurang enak juga kalau misalkan kita meminta demisioner untuk ketika sudah maju ke depan meminta untuk sesuai urutan dari Departemen Kahim Wakahim dan jajarannya yang lain. Dan mungkin rekomendasi dari aku, tidak apa-apa gitu dari awal, teteh mohon maaf, nanti bisa ditambahkan kepada teks MC di dalam tanda kurung, arahkan set demisioner agar berdiri sesuai dengan departemennya. Di teks MC itu dituliskan saja urutannya dari Kahim, Wakahim, Bendahara, sekretaris, bendahara, PSDO, dan lain sebagainya itu diurutkan, karena pada saat tadi pembagian sertifikat itu lumayan membingungkan juga gitu bagi aku ke depan, karena sertifikat itu kan tidak berurutan teman-teman, dan itu memakan waktu yang lama serta kurang enak juga dilihat gitu, karena aku pun merasa bahwasannya di situ tuh canggung dan demisionernya banyak namun urutan tidak sesuai, dan kalau misalkan diurutkan oleh Danlab sebelum kita maju kan itu tidak memungkinkan juga. Jadi rekomendasinya sebelum demisioner berbaris merata itu bisa diarahkan, ataupun pada saat maju ke depan langsung teteh boleh Kahim Wakahim di sebelah sini, sekretaris di sebelah samping kanannya, dan lain sebagainya. Untuk sebetulnya untuk evaluasi aku itu masih banyak yang lain, namun sudah diwakilkan semuanya oleh pengawas, oleh SC. Jadi evaluasi dari aku dicukupkan sekian, teman-teman. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena masih mengikuti evaluasi kali ini. Untuk evaluasi dari penanggung jawab dicukupkan, dikembalikan lagi kepada Teh Awa. Terima kasih. Baik, terima kasih Tetap Syah karena sudah memaparkan evaluasi pada hari ini. Mungkin sesi evaluasi hari ini dicukupkan, namun sebelum saya tutup, akan ada sesi dokumentasi. Kepada PDD dipersilakan. Aku kita mic dulu ya, kita mau. Oke, Kang Teteh, boleh yang belum nyala, kameranya boleh nyalain dulu, aku tunggu sampai 16.50 ya.
Oke, Kang Tata mengingat waktunya udah jam 16.50. Untuk sesi dokumentasi aku hitung ya dari 1 sampai 3. Boy, jangan. Oke, 1, 2, 3. Masih senyum ya, Kang Teteh. 1, 2, 3. Boy. Oke, sudah Kang Teteh dikembalikan lagi sama Tes Alwa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede.